terjadi. Pernah ku alami hidupku sendiri, temanku pergi dan menjauhi. Lama ku menanti, ku harus mencari, atau ku tiada dikenal lagi. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan tokoh-tokoh masyarakat, terjadi. tokoh Betawi, dan seluruh media. Tidak banyak yang saya akan sampaikan, bahwa ini ada tugas kami, tugas saya diperintah oleh Bapak Presiden. Kemarin kita sudah diskusi, beberapa media menyampaikan apa sih hal-hal yang harus ditindaklanjuti. Sebenarnya umum, blueprintnya dari pemerintah daerah sejak dahulu sudah ada permasalahan ini, banjir, macet, tata ruang. Dan tadi pagi Pak Menteri Dalam Negeri juga mengingatkan kepada kami, kepada saya khususnya, bahwa tahun depan terdapat adanya krisis ekonomi, maka itu menjadi perhatian. Dan 3-4 hal itu termasuk juga kesehatan. Saya rasa itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya serahkan kepada media, mungkin 1, 2, 3 pertanyaan kami persilakan. Silakan Mas dari Damat Pak dari CNN Pak. Ini mau tanya, ini kan antusiasme masyarakat ini kan cukup tinggi menyambut Pak Heru. Apakah nanti ke depannya nanti pengaduan masyarakat yang waktu itu Pak Ahok dan Pak Jokowi pernah ini akan dilakukan kembali Pak? Ya, insya Allah begitu. Besok saya melakukan pengarahan kepada seluruh pejabat DKI. Nanti ada beberapa poin-poin, misalnya antara lain Pak Sekda, Pak Asisten, saya minta perwakilan dari wali kota, mulai dari asisten ada 4 ya. 4 itu 3 ya, setiap hari bergantian, setiap wilayah ada di sini. Nanti bergiliran juga kan, beliau juga banyak tugas di wilayah, kepala bagiannya nanti diatur oleh Pak Asisten siapa yang piket dari jam 8 sampai jam 9 saja kan, ketika datang jam 8-9. Setelah itu beliau itu membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini, pengaduan dan yang lain dibawa ke wilayah masing-masing untuk didiskusikan. Itu Mas. Terima kasih. Silakan. Pengaduannya hari apa aja? Ya, Senin sampai Kamis lah. Kalau Jumat itu kan terbatas, ada yang mau sholat Jumat dan yang lain. Tapi waktunya juga tentunya kan kami harus bertugas lainnya. Bisa cukup dari jam 7:30 sampai jam 9 di sini. Toh di wilayah sudah ada TPST kan. Wilayah juga ada lurah, camat dan lain. Silakan. Ini kan agenda yang saya baca, Bapak akan bertemu Bapak Basmadi Basuki. Ya. Apakah itu artinya menjadi salah satu fokus Pak Heru adalah penanganan banjir atau pembebasan lahan ke depan? Terima kasih Pak. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, terima kasih saya mengajak asosiasi rekan-rekan difabel karena begitu saya melihat jadwal hari ini kita paripurna terkait dengan perda perlindungan disabilitas. Maka dari itu wajar kalau beliau saya ajak nanti tentunya diskusi bahwa pemerintah daerah sudah memperhatikan dan tentunya lebih memperhatikan lagi. Yang kedua tadi masalah saya diterima oleh Pak Menteri PU. Ya, kami harus segera mungkin. Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan para asisten Pak Sekda.
saya harus segera menghadap Pak Menteri untuk poin-poin apa yang bisa pertama disinergikan, kedua apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, tentunya bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam secepatnya penanggulangan banjir, mengurangi, kira-kira seperti itu. Baik, terakhir silakan. Pak, saya Yusi dari Kompas. Yang pertama Pak, saya mau tanya terkait IKN Pak. Ketika nanti ibu kota sudah pindah, apakah Jakarta akan tetap mempertahankan daerah khususnya Pak? Ini bisa dijelaskan memang berarti menjelaskan politik apa yang dipersiapkan secara khusus Pak? Baik, jadi perpindahan ibu kota ya, tentunya pemerintah Provinsi DKI mendukung kebijakan pemerintah pusat yang dalam proses pemindahan ibu kota ke IKN. Yang pertama adalah kita harus membahas ke depan, nanti tentunya berdiskusi dengan seluruh anggota DPRD, berdiskusi dengan seluruhnya dengan terkait dengan yang memiliki keahlian di bidang hukum terkait dengan tata negara. Ya, terima kasih. Selamat datang Pak Ketua DPRD yang kami banggakan. Monggo di samping kami. Pak Ketua DPRD, terima kasih. Ini saya lanjutkan boleh ya. Seizin Pak Ketua DPRD tadi tanya IKN. Jadi nanti kami minta kepada asisten terkait, Ketua Bapeda, dan tentunya kita bersama-sama dengan DPRD Pak untuk membahas dengan ahli-ahlinya. Dan dari hasil itu kita bawa ke Bappenas, kita bawa ke Kemendagri dan diskusi dengan Bapak Presiden. Antara lain bagaimana menyikapi itu adalah tata ruang, dukung perubahan peruntukan tata ruang. Contoh kecil saja, misalnya kalau Kementerian SDM dan BUMN di sini akan pindah, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyesuaikan tata ruang. Kan tidak bisa itu merah ya, merah itu adalah untuk kantor pemerintahan. Maka bersinergi dengan pemerintah pusat, daerah sekitar kantor pemerintah ini ingin diapakan. Misalnya contohnya ingin menjadi tata ruang yang untuk bisnis, ya kan? Sehingga bangunan-bangunan milik pemerintah pusat mereka bisa, ya nanti kita lihat oleh Kementerian Keuangan bisa untuk mendukung kegiatan-kegiatan di IKN. Kira-kira. Dan saya akan segera juga ketemu dengan Pak Ketua Bappenas. Terakhir. Ya, persiapan kan sudah ada aturan tatanannya ya, KPU, Bawaslu, dan pemerintah Provinsi DKI tidak berjalan sendiri. Pemerintah Provinsi DKI harus bersinergi tentunya dengan TNI Polri, kan Pak Forkopimda, Pak Pangdam, Pak Kapolda. Di DKI ini ada Forkopimda Plus, di sini ada Lantamal, Kabar, Postra, dan lain-lain. Tentunya saya akan ajak bicara, berdiskusi jauh-jauh hari, dan tentunya saya akan keliling ke beliau-beliau untuk berdiskusi yang tadi ditanyakan. Terima kasih. Terakhir. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, TGUPP semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada. Mungkin diperkuat di asisten, ada tim ahli, ada tenaga ahli. Nah, kira-kira itu nanti kita bahas. Yang kedua adalah banjir. Jakarta bagaimana? Banjir itu kan tadi saya sudah jelaskan. Banjir itu kan sebenarnya ada 3 penyebab. Penyebab rob, penyebab hujan yang memang turun di daerah DKI Jakarta, dan penyebab kiriman banjir. Kita bicara terkait dengan rob, maka kita harus antisipasi. Yang pertama adalah membangun waduk di sekitar Jakarta Barat, Jakarta Utara. Berikutnya adalah membuat kalau bisa dengan pemerintah pusat NCICD, tanggul raksasa, dan mungkin beberapa lokasi-lokasi tertentu seperti di Jakarta Utara, Cilincing, sebagian Jakarta Barat, itu tanggul-tanggulnya harus diperbaiki, harus disambung, dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan rob. Terkait dengan yang ada di Jakarta ini, bisa merevitalisasi, ya Pak Afande, asisten pembangunan, merevitalisasi saluran-saluran yang ada, pengurasan, ini dalam waktu jangka dekat ya.
terus lantas penguatan rumah pompa, lantas menaruh rumah pompa itu di tempat-tempat strategis, tempat-tempat kemacetan akibat banjir. Nah berikutnya, kalau itu banjir disebabkan oleh kiriman air, maka dari itu saya akan segera ke Pak Menteri PUPR untuk bisa sinergi. Contoh Waduk Ciawi, Sukamahi, Sodetan, dan seterusnya. Ya kita lihat. Terakhir ya, saya udah diingetin waktu. Semua program itu bagus. Semua program itu bagus. Tentunya sumber resapan juga bisa dimanfaatkan untuk daerah-daerah yang tua ya, daerah-daerah yang memang cekung di bawah, kalinya di atas, daerah di bawah. Itu nanti kita lihat. Tentunya pembahasan oleh Pak Ketua DPRD. Bapak-bapak nggak adil, harusnya nanya ke Pak Ketua DPRD. Ayo silakan. Apa yang mau tanyakan? Ya Pak, nantinya akan ada tambahan lagi nggak Pak dari program sebelumnya? Apa akan hanya menjalankan saja program yang sudah ada dari yang sebelumnya Pak? Masalah sumber resapan. Ya. Jadi gini, sebetulnya sumber resapan itu program baik, cuma salah penempatannya. Salah penempatan, kalau di jalan aspal dipasang sumber resapan, itu air meresap. Air diambil dari sumber resapan, buang keluar, kan nggak ada gunanya. Tapi kalau di area yang memang tanahnya masih istilahnya bisa diserap, itu monggo. Kan permasalahan di Jakarta itu kan janji semua calon gubernur itu kan hulu hilir dibereskan. Pertanyaannya, apakah itu masih banjir? Saya jawab, iya masih banjir. Nah, yang kecil-kecil itu dibereskan. Itu kan hulu hilirnya belum beres, sumber resapannya masuk, dan salah pula permasalahannya. Nah, ini juga kita akan kerjasama yang baik dengan Pak Gubernur, ya. Bagaimana perencanaan, dan saya minta pada Pak Gubernur, setelah konsolidasi di internal, kita harus turun lapangan. Mana sih permasalahannya? Ada salah satu contoh di Jati Padang, ada 27 kepala keluarga sudah ingin dijual aja karena rumahnya banjir terus. Tapi sampai hari ini nggak terlaksana, terutama Jakarta Selatan. Garis padan kalinya itu dimakan oleh pengembang-pengembang. Nah itu harus dibalikkan kepada pemerintah. Kalau mau menyelesaikan permasalahan banjir, tapi itu pun masih ada banjir. Karena apa? Jakarta itu daerah bawah. Dan penyangga Jakarta harus diberi Bapak Gubernur seperti era dulu supaya pakai Bogor dikasih. Supaya jangan bangun puncak. Sekarang puncak Bogor itu sudah banjir. Bagaimana Jakarta? Hal seperti itu juga sering perhatian kita sebagai pemerintah daerah. Nanti kita kerjasama setelah hari ini. Saya bersama Pak Menteri sebagai izin. Itu aja kan? Terima kasih. Pak Heru. Apa? Ya, pertama kali selamat datang kepada sahabat saya PJ Gubernur Pak Heru. Ya, semoga ke depan ayo kita kerjasama yang dinamis. Teman-teman ASN jangan berpolitik. Ya, jadi biar kesinambungannya antara eksekutif dan legislatif jalan lancar. Karena kenapa? Akan terjadi penghambatan. Jadi selamat sekali buat Pak Gubernur. Di rumah lah pola cara kerjanya antara pemerintah daerah itu legislatif dan eksekutif. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Sampai ketemu nanti sore, besok pagi, besok siang, setiap hari. Terima kasih. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya pada penjabat Gubernur DKI Jakarta beserta Ketua DPRD